Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Pratama, NPM 06826. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan presentasi yang telah dilakukan oleh Mas Aditya Chandra. Metodologi yang akan diterapkan pada penelitian ini dimulai dari studi literatur, analisis, dan pemodelan kebutuhan dengan data dan ontologi, perancangan, pengujian, serta pengambilan kesimpulan dan saran dari metodologi tersebut. Studi literatur sendiri bertujuan untuk mendukung proses penulisan penelitian dengan dasar teori agar tujuan dan pemecahan masalah dapat direalisasikan dengan baik dan benar. Analisis dan pemodelan kebutuhan merupakan tahapan awal untuk proses rekayasa perangkat lunak. Tahapan ini berisi elisitasi kebutuhan, spesifikasi kebutuhan, validasi dan verifikasi serta manajemen kebutuhan. Oleh sebab itu, kita harus mengidentifikasikan aktor yang berinteraksi di dalam sistem. Untuk aktor pengguna, dalam sistem ini pengguna dapat melakukan login untuk proses autentifikasi terhadap pengguna tersebut ketika ingin menggunakan sistem. Dari segi aktor admin, dalam sistem ini admin bertugas untuk manajemen data diri pegawai dan penilai. Dari aktor pegawai, dalam sistem ini pegawai dapat menginputkan data kegiatan dari SKP miliknya, melihat hasil penilaian SKP maupun PPK miliknya, mencetak hasil penilaian, dan mengubah biodata. Pada aktor penilai, dalam sistem ini penilai dapat memberikan penilaian terhadap SKP dan PPK sesuai dengan pegawai yang dinilai olehnya dan dapat mengubah data. Untuk analisis kebutuhan dimulai dari kode SPPK. SPPK itu singkatan dari Sistem Penilaian Prestasi Kerja. Kode SPPK 1-100. Programming language harus menyediakan halaman awal untuk login. Untuk spesifikasi kebutuhannya, programming language harus membedakan halaman login pegawai dengan login penilai. Login harus menggunakan username berupa NIP dan password. Untuk login pada admin, menggunakan URL yang terpisah. Pada kode SPPK 1-200, programming language harus menyediakan halaman utama admin untuk melakukan manajemen data pegawai dan penilai. Untuk spesifikasi kebutuhannya, harus menyediakan halaman manajemen data pegawai dan penilai, yang mana setiap penambahan pegawai baru harus disertakan kolom NIM dari penilai pegawai tersebut, serta menyediakan pilihan list daftar pegawai dan penilai yang telah dibuat berdasarkan aturan atau susunan organisasi kantor yang bersangkutan untuk admin. Untuk kode SPPK 1-300, programming language harus menyediakan sarana untuk melakukan proses penambahan SKP atau sasaran kerja pegawai oleh pegawai itu sendiri.
Untuk spesifikasi kebutuhan, untuk pegawai harus menyediakan tambah SKP dengan nama SKP yaitu tahun pembuatan SKP. Untuk pegawai harus menyediakan form untuk mengisi kegiatan yang terdiri dari nama kegiatan, kuantitas, kualitas, dan waktu. Untuk aktor pegawai, programming language harus menyediakan tabel untuk menampilkan kegiatan yang sudah dibuat dengan masing-masing SKP. Dan yang terakhir, untuk aktor pegawai, programming language harus menyediakan tombol submit untuk menyimpan SKP yang sudah selesai dibuat. Sekian presentasi dari saya, nantinya akan dilanjutkan oleh Mas Mauludin.